Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita secara bersama-sama dan berjamaah dapat berkumpul di rumah pada malam hari ini dalam rangka bertakziah atas meninggalnya Bapak Zainal Bahri atau Bapak Oyon pada tanggal 3 Desember minggu yang lalu. Kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara kita Alahima Wahyu Rizki. Kepada Wahyu dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Wa la yuqatalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابهم
Faulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan secara bersama-sama tausiah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Herman Tanjung SAG MA. Kepada Bapak kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali pada malam ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut bisa kita alhamdulillah telah melaksanakan ibadah tadi, dan sekarang kita hadir di rumah duka, insyaallah bernilai ibadah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin, berikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Yang kadang-kadang umur lain panjang tapi badan tidak sehat, sakit-sakitan. Awal alhamdulillah. Umur panjang, badan sehat, waktu luang tak ada ke rumah saji. Boleh kalau hari lah hujan. Hujan tu lah ada alasan tu. Hujan hari ni. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, tapi tidak istiqomah. Paindak. Alhamdulillah jemaah Himaduddin selalu istiqomah. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus kongsi BPJ, Bapak Ibu pengurus Masjid Himaduddin, Ketua RW RT di lingkungan RW 1, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Alhamdulillah. Bu, boleh sihat Bu? Lama ngantuk kah? Yang bui kepiangin kali mau buat tuan-tuan tak? Menyandah. Nak apa-apa Bu? Biasa tu. Ya, badan kau lah mau dipakai. Nak muda-muda boleh dituju. Kita tak lama ya Bu. Paling 5 menit, 10 menit lah. Ya. Pada malam ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan beberapa hari yang lewat. Kapan beliau? Hari Ahad kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saudara kita, keluarga kita, sanak famili kita, yattabi'u maitun thalathun, kata Rasul. Ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur kalau meninggal dalam keadaan normal. 1, ahluhu, keluarga, handai taulan, sanak famili, orang kampung, anak beranak, bakuh mabisan, nandan pesumandan. Kalau kami di Pawuh seperti itu tu. 100 orang sekian suku, boleh mau suku lah gitu kan, sekian suku. Ikut sama tu. Yang kedua, kata Rasul,
Wa maluhu harato. Mobil, kendaraan, motor, bantah, kasuh, ikut sedonya tu. Fayarji'u isnani. 3 yang mengiringi kita ke pintu kubur, 2 kembali pulang. Yang mana keluarga, orang ramai tadi tu, anak kasadualahnya ikut pulang. Yang mana lagi yang ikut pulang? Iaitunya wa maluhu harato. Wa yabqa wahid, pesan Rasul, yang kekal hanya 1. Mohon maaf, ledak kana ilmu kau. Kau tak politik ke dah? Kau tak ziah? Ya, soalnya mau YouTube kan? Ya, 1. Hanya 1, bukan? Hanya 1 yang kekal bersama kita. Yang mana itu? Wa amaluhu, yaitunya amal soleh. Al-Kahfi 110 juga Allah sampaikan. Kamu bawa pulang lah. Tidak. Bekol lah membuat ayat tidak ada. Oh ilah. Al-Kahfi 110 Allah menjelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya, falyaman amalan solehan, syaratnya harus beramal soleh. Ini dah indahnya dah. Dia tanya tu amal soleh itu menentukan. Jadi dia amal tu bahasa karajo, perbuatan. Amal kau terbagi 2. Ada amilus soleh, ada amilus sayyi'ah. Ada amal soleh, kebaikan, baik, dan ada juga perbuatan yang tak baik. Gitu. Tapi yang Allah ridho itu adalah yang baik. Apa saja amal soleh itu yang mampu menyelamatkan kita nanti di alam kubur, insyaallah. Yang pertama, ada beberapa hal yang akan mampu. Oh iya, insyaallah. Syukran, jazakallah khair. Lanjut ibu. Yeah. Yang pertama, yang akan mampu insyaallah menyelamatkan kita nanti di alam kubur, di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah. Tuh. Datang ke Masjid Imaduddin tu ikhlas karena Allah. Ikhlas, kalau bahasa Arabnya ikhlas pakai shad. Ikhlas menurut Allah. Gitu. Ikhlas. Lawannya nanti riya. Jadi datang takziah juga ikhlas. Kalau ada wirid kajian juga datang kita ikhlas, jangan tapaso. Jadi ibadah tu bukan karena siapa-siapa, tapi adalah karena Allah. Mukhlishina lahuddin. Hati-hati. Nyo kadang-kadang ada pai kau masaji ko dek karano sebulan lai atau seminggu lai nyo kau binantu. Di siko ada, tempat lain ada tuh kayak gitu tuh. Tempat apa ada tuh? Menjalang nyo ka caleg, tu rajin ku masaji itu. Contoh, siko ada dah. Ada itu. Jadi kalau ada yang seperti itu, tidak usah dipilih. Tidak kampanye kau dah, cuma menyampaikan. Kenapa? Dia berbuat ada maunya. Apalagi kalau ada caleg yang tidak solat, itu tidak perlu dipilih itu. Dirinya saja tidak tahu urus dirinya itu. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau ya tidak mungkin itu. Maka carilah yang taat. Jadi ikhlas. Makanya banyak hadis, ada hadis menyatakan innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap karajo itu tentukan oleh niat. Maka niat adalah karena Allah. Kalau kita berbuat karena yang lain, itu riya. Riya itu berbuat bukan karena Allah. Ingin dicaliak orang, disanjung gadang hati, kau dapat dipuji taruh. Kalau tak singgungnya saya kata, dah nampak puncak Masjid Imaduddin ni dah. Banda masjid ni yang malih ada nama bawa dah. Gitu. Itu riya itu. Kalau riya itu An-Nisa 1-2 itu ada dijelaskan oleh Allah dia. Dia berbuat bukan karena Allah, tapi adalah karena ingin sesuatu. Harap pujian orang, dicalia orang dek karena ada ini, ada itu.
Tapi kita adalah karena Allah. Kalau ibadah dilakukan apa saja konsepnya karena Allah, maka salah satu faktor amal kebaikan mampu insyaallah memberikan kelapangan kita di alam akhirat nantinya, insyaallah. Yang kedua, jam berapa Ibu? Oh, mau 10 menit. Ibu-ibu jauh kan, udah ke, udah beli. Ya. Yang kedua, yaitunya apa yang akan mampu menyelamatkan kita nanti insyaallah, berbakti kepada kedua orang tua. Aku yang rawan gini kok, banyak anak-anak yang melawan ke orang gaib. Siapun awak, model A saja awak, mungkinlah tinggi jabatan, lah kayo rayo, lah hebat, awak tetap status sebagai anak dari dari orang gaib awak. Hati-hati tuh. Tidak akan bisa masuk surga kalau durhaka kepada kedua orang tua. Tidak bisa itu. Karena Allah menyatakan, Rasul juga telah menyatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ya Rasulullah, pada siapa saya harus berbakti? Ibumu, ummuka. Summaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Ibu, bapak. Jadi ibu 3, bapak 1. Ibu ya, kenapa anda? Ibu 3, bapak. Ikhlas itu Pak. Iya, tanya ke ibu-ibu itu. Ikhlas itu. Tapi kalau kamu udah tanya di rumah istrimu, ini enggak ikhlas aja. Ya. Jadi kenapa begitu Allah muliakan? Kan hebat itu. Jadi orang tua enggak boleh dimain-mainkan. Makanya ada syair menyampaikan, syair zaman dulu. Doanya terkabulkan, karomah di dunia. Masih ingat ibu ya? Kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Hati-hati itu. Ini kadang-kadang tapi di sini tidak ada ya. Tempat lain ada, kita lihat. Banyak anak zaman kini kok menjadikan orang gaibnya sebagai pembantu di rumah tangganya sendiri. Mengasuh anak dulu awak yang beliau galai. Mohon maaf Bapak Ibu, kau masuk kampung situ. Memang orang kampung. Awak yang beliau galai dulu dari ketik, dari lulai ya, sampailah gadang, sampailah berkeluarga. Kini anak awak lulai. Awak kaya rajo, awak kakan tua. Jatuh anak beko. Makanya mama boleh di situ, masan di situ. Oh itu. Ibang kok jatuhnya. Hati-hati itu. Saya ndak boleh, istri saya ndak boleh, mertua saya yang memang komit seperti itu. Tanggung jawab, Pak. Ibu-ibu kayak gitu juga. Dulu anak awak, kalau kini iya kita kesempatan untuk ibadah lagi. Jangan cucu juga lah. Karena dalam Al-Quran telah Allah singgung itu. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jangan gara-gara harato. Jangan gara-gara anak, auladakum an zikrillah, engkau lalai dari ingat Allah. Neh wala masaji, deh anakmu sedang lasah baru tu. 30 tahun. Neh wala masaji yo neh. Deh cucumu sedang anu lo. Habis itu siapa anak, sudah nak cucu. Siap cucu siapa tua. Cicit dulu tu. Dah boleh. Jadi oleh sebab itu kalau beliau ingin mengasuh silakan. Tetapi awak berkewajiban punya tanggung jawab. Tak boleh orang tua kita. Karena nanti ada indikasi-indikasi yang tidak baiknya. Jadi durhaka kepada kedua orang tua itu menutup pintu surga.
Dan kalau ingin kita diselamatkan oleh Allah, maka berbaktilah kepada orang tua kita. Alhamdulillah kalau ada orang kayak awak masih hidup bersama awak, masih bisa menjamah beliau, mencium kening beliau, mencium tangan beliau. Kalau orang tua kita sudah menghadap kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan ampunan dan maaf kepada beliau. Tidak ada lain daripada itu, adab berbakti kepada kedua orang tua. Kalau dia tanya, boleh bu, mau nyuruh saja bu, tak ada. Oh memang kayak gitu. Tanya je Ustaz. Itu yang kedua. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang insya Allah akan mampu memberikan lapang nanti amaliah-amaliah yang kita kerjakan di dunia ini, di alam akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan memperturukan dunia dan hawa nafsu. Dunia boleh, kan dunia ini disiapkan oleh Allah kan untuk awak, untuk manusia. Dunia darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia itu tempat beramal, berbuat dan berbuat. Akhirat tempat pembalasan. Tapi jangan gara-gara dunia. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Nah, kalau tasawufnya di situ, itu akhirat dulu tuh. Carilah kebahagiaan yang telah Allah janjikan kepadamu tentang akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baru tarik ke belakang. Jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Kalau panik boleh munjuk bu, nak mana? Enggak ada bu, biasa kosnya tu. Ini kadang-kadang panik. Ditahan loh, makin paniknya, kepiradan, kapocong, ramatik, encok, pegal, dan segala macam kan. Bisa saja. Boleh dapat berjuntai ke kiamat. Ibu mah bisa juntai. Ibu ya, jangan memperturukan dunia dan hawa nafsu. Al-A'raf itu 179 itu bahaya itu. 176 itu disuruh kasihkan gambar oleh Allah. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini dalam Al-Quran itulah jalih sedunia itu. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Batu dia giah talingoh ndak di pagunuan, dia giah matuh ndak di pagunuan, dia giah hati ndak di pagunuan. Ulaika kal an'am. Kan gitu bayangannya. Ya Ustaz ya. Oh, hafid Quran gitu itu. Ustaz lo ini bu, aduh leh, siap-siap bu tu, padamu ibu kan buang biar. Rencana le tu. Dia jauh-jauh mana Ustaz? Siko salah. Mana kampung Ustaz? Kumbul. Kumbul. Bisa tiok pulang kau bawa lamai Ustaz. Sekolah. Baik bapak, enggak apa ada sekolah ada. Ambo dulu memang dari sekolah dulu, gitu kan. Jadi oleh sebab itu. Jangan dunia terlalu. Dunia itu boleh manfaatkan. Orang tauhid itu menjadikan dunia itu sebagai wasilah, perantara untuk apa? Untuk kejar akhirat. Sampai di mana duit awak go? Jadi makanya salah besar lah kalau ada yang punya pemikiran ambo besok ke rumah saji kalau lah pensiun. Iya kalau tercapai pensiun. Soalnya pensiun lah mati wah. Masa jadi maju leh, nggak bisa. Jangan ditunggu-tunggu. Sholat itu nggak lama doh, sampai mati. Kalau lama mati disolatkan. Nah, makanya hati-hati itu. Jadi makanya ibadah itu kebutuhannya untuk awak. Ke dalam ilmu tauhid, laisa doalahnya di dunia kuah. Sujud orang sadonya Allah tetap akbar, atau membalakang kasadolanya ndak ada yang ibadah doh Allah juga tetap akbar, ndak ada pengaruhnya bagi Allah, bagi awak. Nah kalau di Minang namanya mana pi ayah di dulang tuh, nanti baca muka awak seorang jo. Dia artinya apa? Bahwa manfaatkan hidup kita ini untuk selalu berbuat kebaikan. Apalagi kalau awak dakik ke rumah saji. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan itu solat berjamaah itu hukumnya wajib gitu. Rujuk kepada Al-Quran.
Aqimus shalah itu perintah, fil amar dirikan salat. Wa atuz zakah perintah tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in 3 perintah situ tuh. Dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Orang bersama rukuk itu di mana? Di masjid. Nyo ada yang hobi berdebat begitu, bakariango basiarang begitu kan. Bado hukumnya wajib kok semacamnya. Itu bagian hobi itu. Dan kini lakuan saja. Bahkan baca di dalam kitab, ada banyak kitab hadis yang menjelaskan. Bulughul Maram ada, hadis Nawawi juga ada dijelaskan di sana. Kalau ada tadanga suara azan di rumah saji, dia sholat di rumah, tidak sah sholat di rumahnya itu. Ini bukan keras, enggak. Kadang enggak peduli. Bantuan enggak butuh. Bekola meninggal baru butuh. Kalau dalam Al-Quran atau bah 86 itu saya lihat itu. Kalau dia umurnya enggak pernah sholat dia, itu kalau dia mati enggak perlu disolatkan itu. Wala tusalli ala ahadim matan abada wala. Dalam di sana larangan itu. Matan abada, ada matan abada bahasanya. Jangan kamu solatkan ini jenazah matan abada kalau dia mati selama-lamanya. Batu satu, innahum kafaru billah, dia telah kafir kepada Allah. 2, wa rasulih, rasulnya. 3, wa matu wa hum fasiqun. Taubah 8 saya lihat itu. Dia mati dalam keadaan fasaqah. Bah fasik tu, nyo mengerti, nyo tahu, nyo faham, tapi tidak mengarajuan. Tanyalah tu, ni tahu solat tahu, perintah siapa? Perintah Allah. Allah solat, lai solat. Itu nak lalu layak. Hati-hati, dah boleh apa? Karena solat itu sangat menentukan. Bapak Ibu, kalau ndak Allah izinkan atau belum Allah izinkan, ndak ada kepiang awak pai haji dan umrah, masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang puasa bolong-bolong lo, masih dianggap sebagai orang Islam. Zakat bayih kadang lain kadang indah, masih dianggap sebagai orang Islam. Kalau ndak solat dia kafir. Ndak ada tawar itu. Nah, kan jelas itu. Jadi bainal abdi wal kufar, kata Rasul, beda antara hambaku dengan yang bukan hambaku adalah sholat. Nah, disampaikanlah kepada anak-anak cucu-cucu Bapak Ibu. Tadi lain nampak beberapa orang dalam masjid itu ya. Nah, ada anak-anak awak suruh ke rumah saji nyoh. Biasuan, membiasuan itu susah. Ini sekali 2 kali itu. Nah, karyan seketik kalau nak namuahnya. Kalau lay salat tanya, lay salat tadi layah dima. Jan awak jo mandi, ayah jo mandi takui lo dia anak awak mah. Tak boleh, harus seperti itu. Kalau enggak nanti lagadang susah, payah itu. Banyak problem yang timbul itu. Anakmu disuruh sembahyang ya ustaz, lepas nek awak, bayang nanti ya, sembahyang dah. Tak boleh gitu dong. Sampai bahkan dalam hadis fadribu, boleh dia dipukul kalau dia tidak sholat, kalau sudah dia berumur 10 tahun. Pembiasaan itu, pukul itu mendidik sifatnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi dunia jangan diperturutkan. Boleh kita cari dunia, boleh, karena kita hidup di dunia. Ini kadang-kadang pengertian zuhud itu banyak yang salah bagaimana. Enggak perlu dunia itu doh. Itu salah itu. Apa tuh? Wah, zuhud. Zuhud itu akhirat saja. Ya udah, tidak akan berkembang. Tidak ada ini, tidak ada teknologi, tidak ada ini semacamnya. Nah, tinggallah kita semuanya. Akhirnya awak dijual di orang. Manfaatkan dunia itu untuk ngejar akhirat. Nah, itu yang penting, ngejar akhirat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu dunia inilah tempat kita. Hanya dunia inilah. Karena perjalanan kita menuju alam baka itu sangat panjang sekali, luar biasa Bapak Ibu. Kalau dalam ilmu tauhid itu ada 13 episode. Awak kini sampai kepada alam nangkampe baru. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia. Itu kini ini. Alam dunia baru. Alam dunia beralam maunya seumur manusia.
Dan mau tidak mau kita harus berangkat. Alam maut, alam sakarat, alam barzah. Almarhum ya Pak ya, almarhum yang telah mendahului kita, beliau sudah berada di alam barzah. Barzah. Apa itu? Dinding, hijab, batas. Bate antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Hijab, dinding. Dinding itu yang membatas. Jadi masih panjang lagi perjalanan kita. Kalau ingin awak selamat di alam selanjutnya, dunia inilah tempatnya. Hati-hati itu, tidak ada tempat yang lain dunia ini. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu gunanya agama, saling mengingatkan kita. Ada kajian wirid datang, ada kajian subuh datangi, ada takziah datangi, salangkah kaki ibu datang ke rumah saji itu menuntut ilmu, mendengarkan bab ilmu, nantilah yang disampaikan. Bekolah sia ustaz yang menyampaikannya, salangkah ibu malangkah, itu balasan dari Allah samo jo puasa sunnah setahun dan solat malam setahun. Ibu lah pernah puasa sunnah setahun tidak berhenti, pernah bu? Tak pernah dah. Semua pun tak pernah dah. Datang majlis ilmu, hadir di situ. Datang ke wirid itu samo menuju surga. Nyampang ibu meninggal fi sabilillah. Kan luar biasa tuh. Baca tentang bab ilmu dalam kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dijelaskan di sana. Ini sangat luar biasa. Jadi oleh sebab itu dunia inilah sarana bagi kita manfaatkan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lah mulai ini ada yang bertanya Bu? Tamas tak lelah. Kau dah ada ibu minum kan? Tua. Kalau le donjang ya pertanyaan dah ada muncul betul. Apa doa terbaik yang bisa dikirimkan ke orang-orang? Itu aja Bu. Ya. Doa yang sangat luar biasa dituntun dan diajarkan oleh sang baginda Rasul. Satu, doa kedua orang tua. Jadi doa kedua orang tua itu bukan hanya ba'da salat 5 waktu. Setiap kapan saja. Sadang berjalan, sadang mana. Yang kedua, doa itu pasti. Karena itu hadis jelas. Idza matal insan, apabila meninggal manusia ini inqata. Dia ada bahasa di sana qata. Qata itu putus, terputus, potong, terputus. Dulu sewaktu hidup beliau rajin ke masjid. Tak kala beliau wafat, tidak bisa ke masjid itu. Sewaktu hidup beliau rajin sholat sunnah. Beliau rajin dulu puasa sunnah. Sewaktu udah meninggal, tidak bisa sholat sunnah, tidak bisa puasa sunnah. Kata illa min salasin, kecuali 3 kata Rasul. Apa saja yang 3 itu? Di antaranya waladun solehun yad'ula, anak-anak yang soleh mendoakan. Jadi doa anak yang soleh itu adalah sangat mustajabah. Doa yang simpelnya itu ya Allahumma firli itu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma. Itu doanya. Kita udah hafal semua itu. Yang kedua, kita sebagai anak tetap posisi berada dalam kebaikan. Man sana fil islami hasanatan, sia yang berbuat kebaikan di dalam Islam, kebaikan itu untuk dirinya, kemudian kebaikan itu yang mencontoh, yang ditularkan, yang diajarkan bawa sebagai anak, guru, maka mengalir kepada beliau, tak ada hijab dinding yang menghalanginya. Itu namanya amal jariah yang tak putus-putus. Ini ada dosa jariah, ada amal jariah, pahala jariah. Biasakan diri awak selalu di atas kebaikan. Mungkin kita banyak puasa sunnah, biasakan sholat dijaga, dalam rumah baca Al-Quran. Itu caranya.
Jangan terjadi hiruk pikuk di dalam rumah tu. Hiruk pikuk tahu bu, bahasa kampung tu. Bacaka saya. Gitu. Suami istri aku hantam saya tidak boleh. Gitu. Kalau ada suami istri bercakap, berselisih paham, berselisih selangnya, namanya badai rumah tangga tu pasti ada. Satu, jangan dimungku anak. Kedua, jangan dimungku pembantu. Tampil di dalam kamar. Ini kalau ada beda pendapat, masuk dalam kamar, kunci kamar tu, pupus itu. Berhala mohon dah. Keluar itu kok keramas langsung, aman tu. Tidak ada yang rumit itu dalam ilmu fikih itu selesai sudah tu. Ya, jadi tidak boleh kalau kita ingin menjadi kita anak yang soleh. Ini ada kriteria anak soleh itu tu. Satu, dia selalu taat kepada Allah. Tidak boleh syirik, taat kepada Allah dan Rasul, menjalankan ibadah wajib, melaksanakan yang wajib, memelihara yang sunnah. Itu teorinya itu. Kemudian juga silaturahmi. Josia dulu kawan-kawan ayah awak, mande awak beliau suka katui duit, jangan diputui. Tak kalau beliau tidak ada gitu kan. Kalau tidak tak jalan mungkin tiap sebentar, mungkin sekali setahun. Tidak bisa mungkin ditelepon atau kapan-kapannya gitu kan. Yang penting tetap terjalin hubungan baik. Jadi agar orang tua kita senang, tenang dan nyaman dalam ridha Allah Subhanahu. Beliau tu tidak mati Bapak Ibu. Dalam kaji ilmu tasawuf beliau tidak mati. Baca dalam tadi Al-Mukarram kita kan telah membacakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabil, kan jelas itu. Dalam di sana larangan, janganlah kamu mengatakan orang yang mati itu pada jalan Allah itu mati, bal ahya, tetapi hidup. Beliau itu hidup. Sama Jawa tapi beda. Itu tauhid itu. Yang bedakan alam. Beliau mencalik. Beliau tahu. Yang wak kerajuan beliau tahu. Ibu-ibu nikah lagi itu tahunya itu. Kalau ada suami yang duluan, tahu itu. Bal ahya, tengok tuh dalam Al-Quran itu. Tetapi hidup. Cuman kehidupan beliau itu tidak sambungnya kehidupan awak. Kehidupan awak, roh masih di dalam jasad, tubuh nangkasa kok, dalam fisika kok. Yang beliau ruh sudah berpisah dari jasad. Itu saja itu yang membedakan awak. Kalau ruh masih menyatu dengan jasad kon kan butuh minum, butuh makan, butuh olahraga, butuh ini semacam jasad ini. Kadang-kadang awak kan kebutuhan jasadku kan tidak tanggung doh. Mati-matian awak memenuhinya. Kebutuhan rohani apa kebutuhan rohani? Itulah ilmu agama, ibadah. Sakit awak flu saja kan, balari mencari puskesmas, dokter. Flu saja itu jasmani. Sakit rohani apa tu Imaduddin kadang tu datang ke situ. Guru-guru awak didanga kajian. Gitu caranya. Itu obat rohani di sana tu. Obat jasmani itu ya puskesmas, rumah sakit gitu. Ya Bu ya. Mohon izin. Yang lain Bapak Ibu, sudah. Tanya jawab aja lagi. Iya Bu. Boleh. Apapun doa yang kita baca bagi anak yang soleh itu menjadi amal kebaikan. Jadi amal kebaikan. Ada tidaknya? Apapun doa yang kita baca untuk kebaikan itu, apapun saja. Apalagi kalau sempat dulu yang muajan awak Al-Fatihah kurang gaya awak. Selagi Al-Fatihah tu awak amalkan, awak baca taruh mana itu ngalir ke beliau itu kebaikannya itu. Makanya kalau ada ibu-ibu muda, ini saran ibu-ibu muda ya, atau bapak-bapak muda gitu kan, atau bapak nang kemana-mana gitu kan. Kalau ada anak kete awak yang muajan pertama kali, ajan apa? Ngajang ngaji. Kayak gitu Bu, kampe-ampenya anak ambo alhamdulillah ambo yang ngajar.
Bukan diazanin kau makan saja, enggak. Ajak ngaji. Sampainya mandiri, sudah itu saran lah. Sekolah, kau ngaji, MDA. Di sini ada MDA ya Pak ya, MDA gitu kan. TPA, baru sekolah lain. Tapi tetap dikontrol, Al-Fatihah yang awak ajarkan pertama itu nanti terus. Bukan hanya dalam sholat, di luar sholat. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara kita dengan membacakan Al-Fatihah. Sering itu, di mana-mana saja. Itu awak yang mengajarkan dulu, mengalir terus itu. Nyuajalah beku terus. Itu jaringan, itu MLM namanya, multi level marketing di dalam amal soleh. Harus cerdas itu, gitu, harus cerdas itu. Bu ya, jadi apa saja kebaikan doa yang kita baca itu menjadi doa yang baik buat orang tua kita, karena kita berada pada posisi yang Allah ridho. Yang lain masih boleh? Enggak ada Bu. Kalau talo sih Bu enggak ada. Kan ada ya, artinya ibu-ibu perempuan tidak haram mengantarkan mayat ke bulan. Haram mengantarkan mayat. Hadisnya dipotongnya itu. Nah Rasulullah, ya mohon izin ke teman-teman tuan-tuan guru menyampaikan kaum mantu jangan sepotong-potong. Tani ayo umai dinyo fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat. Bekol jalai itu bahas lagi gitu kan. Percuma sembahyang, ancar sembahyang nusuk neraka aja. Tapi neraka bagi orang salat yang mana? Gitu, sama gitu. Nah Rasulullah melarang iyo. Kapan itu terjadi? Dulu Aisyah, ya Rasulullah, kalau perempuan meminta itu emansipasi sapi, apa namanya itu? Itu tidak lalu budaya. Emansipasi wanita. Ya Rasulullah, kata Ummu Mukminin. Kenapa? Kami juga ingin mengingat alam kubur, mengingat kematian, juga ingin tahu bagaimana. Bolehkah kami ziarah kubur? Silakan kata Rasul. Tapi kalau dulu sebelumnya batu dulu terjadi perbuatan jahiliyah. Biasanya yang perempuan itu kan enggak lemah, mudah tersentuh. Kambuh lo lihat para nyai lamoh tu gitu kan, si mantuang di Bukit Putui taraja di ngotaban tampe bagantuang nala putui tampe pijan nala taban deh udah lo dulu mau kuit lah mati seleles. Banyak anak-anak malah laki malah ni inyo di rantau orang pulang tiba situ so marau langsung. Jangan begitulah. Doakan ayah kita itu, mama kita itu. Nangis boleh, nendak boleh ditangisi. Kalau ditangisi itu laba buah-buah, laba sabui sadolanya. Ayah, mama den, itu tidak boleh. Rasulullah tak kala cucu beliau Hasan wal Husain wafat, apakah Rasulullah tak menangis? Netes air mata, iya. Maka berpisah namanya mandak kau sobok lain tapi lo kau sobok ya lo sana sesuatu sama-sama aku indah. Ini yang tak boleh ditangisi. Itu tak boleh sampai menapiak-napiak dado, mencabiak-cabiak baju. Itu tak boleh itu. Kalau ada perempuan yang seperti itu, perempuan yang meratap dan yang mendengar ratapan la'ana Rasulullah, kena laknat wal malaikati dan para malaikat. Jadi kalau ada nanti ibu-ibu nanti dengah maratok-ratok tu, angguin saya masuk dalam kamar kunci. Enggak bawa ke kamar lain. Tapi ada angoknya ya, bukannya enggak ada angok loh. Enggak boleh. Kau nak sarankan jangan manangi atau jangan maratok barang orang uang, jangan berbuah-buah, doakan saja. Nah itu salah satu. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Engkau mendahului kami, kami juga akan mengikutinya. Awak cuma di alun sebenarnya tuh. Gitu. Jadi kenapa perempuan itu dilarang? Dulu awalnya dilarang oleh Rasul, iya, karena tidak mampu mengendalikan diri. Sesudah itu ada tuntutan dari kaum wanita mukminat, maka boleh selagi mampu mengendalikan diri. Gitu. Tidak apa-apa. Ziarah kubur itu. Iya, Bu. Tapi tetap aja dipakai adab-adab ziarah kubur sampai di kuburan tuh. Adab ziarah kubur baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur.
Kalau tidak dapat nampak jangan sampai situ salah. Nya nampaknya do antum salah yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Semoga Allah mengampuni kami juga kamu. Kami dan kami akan mengikutinya. Tapi kalau tidak bisa, yang panjangnya assalamualaikum ya ahlal kubur saja. Kemudian yang kedua, jangan berbanyak canda dalam mengiringi jenazah dan juga sampai di kuburan. Dan jangan takabur. Ini ada pengalaman kemarin di pesisir kejadian tuh, ada seorang anak muda, masuk ke bujang namanya tuh, dunia susah diawat. Siapa bagak di kuburan gua, di tempat gua, di tempat yang itu tempat namanya itu. Ndak ada kan? 5 menit sudah itu pencong juga itu. Sampai gini. Kalau orang kampung namanya istilah tanpa Indo namanya itu. Tidak boleh takabur. Kemudian juga adab ziarah kubur itu tidak boleh duduk di atas kuburan. Ini dalam ziarah, dalam taziah sering kita sampaikan itu. Kalau di kuburan itu dilarang berang lo kok. Panik ya sunyo. Ngali kubur tadi. Maka manganya leh. Kenapa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan daripada duduk di atas kuburan lebih rancak duduk di atas baru api nan sedang hidui. Angin dingin. Coba salah. Ini kompor kudus tuh. Tawakal. Begitu tuh adab dia tuh ziarah kubur. Karena situ tidak rumah awak tuh. Kita kan datang mengantarkan apa. Jadi sering terjadi itu kadang-kadang bagolek-golek dari dekat meja tu bagai detianu tu bagai ada. Tidak boleh. Kalau bagi yang faham tidak boleh. Tidak tahu. Tagak salah. Kalau dipijak, kalau awak lewat tidak ada tempat lalu loh, minta izin saja. Assalamualaikum ya Allah kubur. Tidak ada jalan ada mangani dia Allah kau ni dua tiba lo kau di WNP, ayo ke situ salah. Kadang mungkin tidak. Bu ya. Jadi awalnya memang dilarang, tapi sekarang udah boleh, udah dibolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi bisa menjaga adab ziarah kubur itu. Baik, Bapak Ibu, jam 9:04 menit. Demikian saja. Dalam penyampaian nombor tadi kok kurang lama manihi reci bawang dek kurang lu hidup pici dek kurang kuni atau masakan talambiak matah maafkan ambo tentang itu. Lain maafkan Bapak Ibu hadirin. Bapak ambo yang di luar maaf ya Pak ya. Bah mengko sabama itu maklun ambo mudo mata mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki dan kapatah. Tak ada gadian antara tak ada tupai nan tak gawah yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita Allah ridho dan Allah terima dan Allah ijabah hendaknya. Pesan terakhir, pertama, tolong doakan Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang di Palestina. Doakan. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin fi Palestina wal Gaza. Doakan. Karena mereka itu mempertahankan benteng Islam, nyawa taruhannya. Anaknya, suaminya, istrinya. Doakan mereka. Mudah-mudahan keberpihakan hati kita ini akan menjadi wasilah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Baik, demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya. Zainal Bakhri. Pak Zainal. Zainal Bakhri bin Zaidul Ikhlas. Oh iya. Pak Zainal aja panggilan. Ya. Panggilan Pak Zainal. Pak Oyon. Baik Bapak Ibu, kita berdoa, bermohon ke Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladatihi wa ahli baitil kiram ajma'in wa khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa syudatina wa jadatina wa ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min syarqil maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min kafin ila yaumidin wa khususan ila ruhi wa fa'ayan fi barakatin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulana iddal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma a'inna bil iman wa amisna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najat minan nari wal afwa indal hisab. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma dina ya Allah qaumin ila siratal mustaqim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhilil jannata masba'u. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub lana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dina ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma qawil ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma a'iz ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim, amin dawahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz Darman Tanjung SAGMA yang telah menyampaikan tausiah agama di hadapan kita bersama. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan tadi dapat menjadi ilmu bagi kita semua dalam beribadah kepada Allah SWT, dan juga semoga doa-doa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya marilah kita dengarkan sepatah kata dari Bapak Haji Irwandi SAGLM, dalam hal ini mewakili BPJ dan jamaah Masjid Imaduddin. Kepada Bapak Irwandi kita persilakan.